Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa mahad fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berada di tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat yang ke-8 dan insyaallah dengan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Allah berfirman yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Dari ayat yang mulia ini kita akan ambil 5 pelajaran. Yang pertama, ada ayat yang senada dengan ayat ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 35. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua itu dalam hidayah, dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan seluruh manusia itu semuanya berada di dalam hidayah, di atas hidayah. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa hidayah bagi dirinya. Akan tetapi tetaplah ketetapan dariku, yakni sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Menunjukkan bahwa tidak semua manusia dikehendaki Allah Subhanahu wa taala hidayah baginya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, dari ayat ini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki menjadikan manusia satu umat saja.
yakni umat yang berislam dan beriman di dunia ini. Sehingga mereka pun menjadi umat yang satu di kehidupan akhirat, yakni berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak menghendaki itu. Atau sebagian para ahli tafsir menyatakan Allah juga tidak menghendaki menjadikan manusia itu satu umat saja, yakni satu umat yang berada di atas kesesatan di dunia ini. Sehingga mereka pun menjadi umat yang satu di kehidupan akhirat, yakni berada di dalam nerakanya. Barakallahu fiikum. Berarti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia mendapatkan hidayah, sebagian manusia ada yang tidak mendapatkan hidayah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada yang syaqi, ada yang sa'id. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, satu golongan ada di surga, satu golongan lagi ada di dalam neraka. Nah, hal ini dikarenakan ada hikmah yang begitu luhur dan agung yang hanya Allah semata yang mengetahuinya. Artinya seorang muslim, mukmin, ya dia tidak bersuudzon kepada Allah. Bahwa ketika ada memang orang yang dikehendaki mendapatkan hidayah dan yang tidak mendapatkan hidayah, ini semua pasti mengandung hikmah yang sangat besar yang hanya Allah semata yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Dan merekalah, kitalah ini manusia yang akan ditanyai, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita berusaha memantaskan diri untuk ada di dalam lingkaran hidayah. Untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dikehendaki mendapatkan hidayah darinya. Mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, mendapatkan iman dan Islam di dunia ini. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu, ya, kita ada di golongan yang mana. Tugas kita adalah bagaimana berusaha, ya, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya di dunia ini semaksimal mungkin. Ya, sehingga saat nanti kita diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Baik, di pelajaran berikutnya, dengan hikmahnya ada orang-orang yang Allah kehendaki berada dalam rahmat-Nya, dan nanti juga dengan hikmahnya pula ada orang-orang yang zalim. Taib. Nah, orang-orang yang Allah kehendaki berada di dalam rahmat-Nya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Ali Imran ayat 132, wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi orang-orang yang Allah kehendaki berada di dalam rahmat-Nya adalah mereka yang berusaha menempuh semua sebab yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab terbesar untuk dirahmati Allah adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di surat An-Nisa ayat 13 juga Allah menyampaikan, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Itu adalah hududullah, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, yudkhilhu jannat, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang besar. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ini merupakan sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam surga Allah, itulah gambaran orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, dengan hikmahnya pula ada orang-orang yang zalim. Ini kebalikan daripada orang-orang yang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berarti orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, sehingga ya mereka zalim terhadap diri mereka karena mereka tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bisa jadi juga mereka menzalimi sesama mereka, dan kedurhakaan mereka itu sejatinya adalah kezaliman ya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah untuk ditaati, ya bukan dimaksiati. Maka orang-orang zalim seperti ini yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan kesengsaraan di kehidupan akhiratnya. Bahkan sebelum ya kehidupan akhirat, dosa dan maksiat itu mengarahkan manusia kepada penderitaan hidup di dunia. Di surat An-Nisa ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, melampaui, melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan dia kekal berada di dalamnya untuk selama-lamanya, dan baginya siksa yang muhin, baginya siksa yang menghinakan. Waliyadzubillah. Nah itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya golongan orang-orang yang zalim, yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Apa akibat dari kezaliman itu? Ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang zalim itu tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong pun. Nah di sini berarti kezaliman itu ya merupakan sebab terhalangnya seseorang dari perlindungan dan pertolongan. Kezaliman merupakan sebab terhalangnya seseorang dari perlindungan dan pertolongan. Perlindungan yang menyebabkan didapatkannya segala sesuatu yang disukai. Karena kalau kondisi kita dilindungi, aman, akan sangat mudah kita untuk meraih apapun yang kita inginkan dalam kebaikan. Dan juga orang-orang zalim ya itu terhalang dari mendapatkan pertolongan. Pertolongan yang menjadikannya terhindar dari segala sesuatu yang makruh, yang dibenci. Ya, mereka terhalang dari mendapatkan pertolongan. Ya, barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sebagai muslim kita wajib untuk menjauhi segala bentuk kezaliman, terutama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menzalimi hak-hak Allah, mereka lah orang-orang musyrik. Hak Allah untuk diibadahi, ya mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka
ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Kita juga wajib menjauhi menzalimi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya manusia yang paling dekat hubungannya dengan kita. Ya, jangan sampai zalim kepada orang tua, jangan sampai zalim ya kepada pasangan hidup, jangan sampai kita zalim kepada anak keturunan kita, jangan sampai kita zalim kepada keluarga kita dan seterusnya. Bahkan ya seorang muslim itu menjaga jiwa raganya untuk tidak menzalimi sesama makhluk Allah. Ya, kita hidup bersama makhluk Allah yang lain. Ada bangsa binatang, ya, ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, bahkan ada dari bangsa jin. Barakallahu fikum. Ya, alam semesta ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga ya memiliki hak untuk kita tidak zalimi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ya demikian pula seorang muslim dia berusaha untuk tidak menzalimi dirinya sendiri. Karena kezaliman itu kan tiga ya. Zalim ya kepada Allah, zalim kepada sesama hamba Allah, kemudian zalimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Jangan menzalimi diri sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan dosa dan juga maksiat. Ya, orang yang menceburkan dirinya ke dalam kubangan dosa dan maksiat, sejatinya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka semua bentuk kezaliman terhadap diri sendiri ini mesti kita jauhi. Berikan hak ya untuk lahir kita, berikan hak untuk batin kita, berikan hak untuk kebutuhan ya hidup kita di dunia ini. Ya, badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Barakallahu fikum. Ya. Diri kita ya punya hak untuk diberi nutrisi, baik terkait dengan jasmaninya, ya lebih-lebih terkait dengan rohaninya. Ini semua diberikan haknya. Taib. Dan jangan kita punya kecenderungan kepada kezaliman dan juga orang-orang zalim. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak memiliki seorang penolong selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan juga diberi pertolongan. Ini peringatan bagi orang-orang zalim ya, bahwa sebagaimana ayat yang sedang kita bahas, mereka ini tidak memiliki seorang penolong pun selain daripada Allah. Maksudnya apa? Orang zalim itu enggak akan ditolong oleh Allah. Jika dia ingin mendapatkan pertolongan, dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua bentuk kezalimannya, kembali ke jalan Allah yang benar dengan taubat nasuha, mengembalikan hak-hak orang-orang yang dia zalimi. Karena kezaliman ini berat. Az-zulmu zulmatun zulma yaumal qiyamah. Ya. Kezaliman itu adalah gelapnya hari kiamat. Akan menjadi kegelapan di kehidupan akhirat nanti. Maka berhati-hati. Jangan punya kecenderungan kepada kezaliman. Ya. Dan juga jangan punya kecenderungan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Kenapa? Karena kita nanti akan digolongkan bersama mereka. Yang akhirnya kita akan mendapatkan siksa neraka. Dan tidak memiliki seorang penolong pun. Maka memohonlah kepada Allah dilindungi ya dari kezaliman dan juga orang-orang yang berbuat zalim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ya manusia antara berbuat zalim atau mungkin dia menjadi pihak yang dizolimi orang lain. Dua perkara ini ya kita berusaha untuk ya tidak mendapatkannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita berusaha menahan jiwa dan raga kita jangan berbuat zalim. Barakallahu fikum. Kemudian berlindunglah dari kezaliman orang-orang zalim.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi kita, Al-Wali, ya, zat yang Maha melindungi. Maka kita diajari ya doa-doa ya supaya kita terlindung dari kezaliman atau terlindung dari kejahatan orang-orang zalim. Nabi Musa alaihi salam, ya, di antara doa Nabi Musa alaihi salam yang Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 21, beliau meminta kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Nabi Musa menghadapi kezaliman yang begitu besar, menghadapi orang yang sangat-sangat zalim. Nah, itulah Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya di antara doa beliau, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Kita tidak pernah tahu ya siapa, pihak mana yang kemudian berupaya menzalimi kita. Ya. Kita sebagai rakyat, bisa jadi orang-orang di atas mungkin ya mereka sedang mengupayakan menzalimi kita. Atau bahkan rakyat, bisa saja kemudian mereka bersepakat untuk menzalimi para pemimpinnya. Ini bisa terjadi. Orang tua zalim ke anak, anak zalim ke orang tua, kan begitu. Ya. Kakak zalim ke adik, adik zalim ke kakak, guru zalim ke muridnya, murid zalim ke gurunya. Ya, satu tetangga menzalimi tetangga yang lainnya. Ini bisa terjadi dalam kehidupan. Maka kita memohon kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang zalim. Dan juga kita mesti berlindung kepada Allah dari berbuat kezaliman atau dizalimi orang lain. Nah, kita setiap hari ya dianjurkan saat kita keluar rumah membaca doa ya di saat kita keluar rumah. Ya salah satu doanya ya doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya diterima dari jalan sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya doa yang selayaknya kita hafalkan dan selayaknya kita amalkan saat kita keluar dari rumah kita. Allahumma a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zalim atau dizalimi, dari kebodohan ataupun dibodohi. Ini barakallahu fikum, kemungkinan-kemungkinan dalam keseharian kita. Manusia mungkin berbuat zalim. Manusia juga sangat mungkin dizalimi. Manusia mungkin ya melakukan tindakan kesesatan atau dia disesatkan. Manusia sangat mungkin ya tersesat atau dia disesatkan oleh orang lain. Manusia mungkin melakukan tindakan kebodohan atau dia dibodohi oleh orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amittakhadhu min dunihi awliya Allah. Amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah dialah pelindung yang sebenarnya. Dan dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang zalim itu kan gak punya pelindung. Ya, dia tidak memiliki seorang penolong pun.
Barakallahu fikum. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Ya. Selain Allah itu berarti statusnya makhluk. Dan makhluk itu lemah. Beda dengan Khaliq. Al-Qawiyul Matin, Al-Aziz. Beda dengan Khaliq yang maha kuat. Yang maha kokoh. Nah, kalau makhluk disifati dengan kelemahan. Barakallahu fikum. Artinya makhluk itu di bawah kuasanya Khaliq. Nah, orang-orang zalim ini, apakah patut mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Ya. Tentu pertanyaan yang jawabannya jelas. Tidak patut bagi mereka. Tidak layak bagi mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya di sini, barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah, maka dia akan celaka dan binasa. Dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makhluk yang dia jadikan sebagai tempat sandaran perlindungannya, mereka itu adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya untuk melindungi mereka, bahkan melindungi diri mereka sendiri. Dan sering Allah sampaikan bagaimana batilnya sesembahan selain Allah, bagaimana lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang semua itu ya menjadi satu kesimpulan bahwa mereka tidak layak dijadikan sesembahan. Mereka tidak patut ya dijadikan sebagai pelindung-pelindung. Ya, di surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat thalibu wal matlub." Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya, dan ada sekian ayat-ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala membuat tamtsil ya untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang kita diperintah untuk mendengarkan perumpamaan itu. Apa kata Allah? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah, segala sesuatu yang kamu jadikan sebagai sasaran doa, sasaran perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali dia itu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, tidak ada yang mampu. Ya, lalat itu makhluk yang lebih kecil dari manusia. Ya. Allah nyatakan mereka semua itu, sesembahan-sesembahan selain Allah itu, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Bahkan Allah sampaikan di sini, jika lalat-lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka itu dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Lalat ketika hinggap di makanan manusia, misalkan dia membawa sesuatu yang sangat sedikit dari makanan manusia, maka manusia tidak bisa ya untuk kemudian mengembalikan atau mengambil kembali apa yang sudah diambil lalat itu. Siapapun, tidak hanya manusia, makhluk Allah yang lain juga demikian. Ini kelemahan makhluk. Ya. Yang jika dijadikan sesembahan, sejatinya berarti sesembahan itu sesembahan yang lemah. Tidak patut, tidak layak dijadikan sebagai sesembahan. Dha'ufat thalibu wal matlub. Ya, di penghujung ayat Allah tegaskan kembali, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Yang nyembahnya lemah, yang disembahnya juga lemah. Karena statusnya sama. Sama-sama makhluk, bukan khaliq. Di ayat yang lain, di surat Al-Ankabut ayat 41.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Ya, kita tahu ya laba-laba. Ya, ketika ada rumah laba-laba itu selemah-lemahnya rumah. Artinya dengan satu jari saja sudah hancur semuanya. Barakallahu fikum. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Artinya dia mengambil pelindung ya, sesuatu yang dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya. Maka tidak patut ya, selain Allah itu dijadikan sebagai pelindung yang kita beristi'adzah kepadanya. Barakallahu fikum. Maka Allah tegaskan bahwa zat yang maha melindungi itu hanyalah Allah. Fallahu huwal wali. Allah dialah pelindung yang sesungguhnya. Maka ya di sini penetapan salah satu di antara nama Allah yang husna yakni Al-Wali, yang maha melindungi. Nama Allah Al-Wali ini disebutkan di dalam Al-Quran ya sebanyak 15 kali penyebutan bahwa Allah itu Al-Wali. Ya Allah, zat yang maha melindungi. Maka hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dengan menampakkan sikap membutuhkan Allah secara totalitas. Jadi, jika kita beriman kepada nama Allah Al-Wali ini, maka kita semestinya menampakkan sikap membutuhkan Allah secara totalitas. Dengan kata lain, kita menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini bahwa hanya Allah taala yang mampu memberi kecukupan. Kita juga meyakini kesempurnaan penjagaannya dari segala sesuatu, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Baik dalam perkara kecil maupun besar, baik terkait dengan bahaya yang diakibatkan oleh manusia ataupun bahaya ya yang diakibatkan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menjadi bagian daripada zikir di petang hari. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kalimatnya yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Yakni keburukan makhluk yang memang punya potensi untuk berbuat buruk. Ada potensi keburukannya. Ini jangan dilupakan. Ya, kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Tidak ada yang lain. Hanya Allah pelindung dan juga penolong kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kita hanya beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya beristi'anah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka barang siapa yang meminta perlindungan hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi segala yang dibutuhkannya. Ya.
baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, kita berlindung ya di dunia ini dari segala keburukan. Ya. Bahkan dari keburukan amal kita. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Ya. Wa sayyiati a'malina. Kita diajari isti'adzah kepada Allah. Ya, setiap saat, setiap hari. Mau masuk WC ada isti'adzah. Mau baca Quran ada isti'adzah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Keluar rumah isti'adzah. Ya, kita memohon perlindungan. Ya, kita singgah atau melewati satu tempat yang kita khawatir di situ ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berpotensi berbuat jahat sama kita. Maka kita berlindung kepada Allah ya dari kejahatan makhluknya. Ya. Barakallahu fikum. Ada surat namanya surat Muawwidzat ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini selalu kita baca. Ya. Di pagi hari kita baca, sebelum tidur kita baca. Barakallahu fikum. Di wirid salat kita baca. Ya. Pagi dan petang kita baca. Masya Allah. Ya, ini semua ya menggiring kita, membimbing kita bagaimana kita ini selalu menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kita di hadapan Allah supaya Allah yang melindungi kita. Karena manusia itu sejatinya lemah, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan ya bersifat lemah. Lemah dari segala halnya, lemah lahirnya, lemah batinnya. Kalau kemudian bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Baik, pelajaran berikutnya. Fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa yuhyil mauta. Dan dialah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Di sini mengandung pelajaran bagi kita, hanya Allah yang kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Hanya Allah yang kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Dari kalimat ini kita juga memahami ya tentang penetapan akidat ya al-ba'ts, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hanya Allah yang kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Dan ini menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan Allah kuasa untuk menghidupkan kembali. Manusia dari tidak ada diadakan oleh Allah hidup di alam dunia ini. Nanti manusia juga akan diwafatkan. Kemudian manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Maka di surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Kamu tadinya enggak ada. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan. Dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu itu akan dikembalikan. Manusia semuanya akan kembali kepada Allah. Kembali apakah untuk mendapatkan ridha Allah ataukah mendapatkan murka Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa ya terlepas ya dari perjalanan kembali kepada Allah. Ya semuanya akan kembali. Cuman kembali kepada Allah itu ada yang kembali dalam keadaan mendapatkan ridha, dia selamat dan bahagia. Ada yang kembali kepada Allah mendapatkan murkanya, dia celaka dan sengsara ya di dalam siksa api neraka. Semuanya akan kembali, gitu ya. Orang muslim, orang kafir, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya enggak ada orang itu sebelum dia masuk ke neraka kemudian mau kabur, ya. Dia mau melepaskan dirinya ya supaya tidak menghadap Allah, enggak bisa. Ya, wa ilaihi turja'un. Ya, hanya kepada Allah ya semua kita ya akan dikembalikan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah,
bagaimana kemudian orang itu mau mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di penghujung ayat Allah sampaikan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa terlepas dari kekuasaan Allah, dari ketetapan dan batasan Allah. Di sini mengandung pelajaran penetapan nama Allah Al-Qadir, ya, yang artinya maha kuasa. Ada yang mirip ya, Al-Qadir, ada juga nama Allah Al-Qadir. Ada juga nama Allah Al-Muqtadir. Ya. Sama seperti Al-Wali, ada juga nama Allah Maula, Al-Maula. Taib. Nah, nama Allah Al-Qadir ini terdapat 45 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan demikian selesailah 2 ayat dari surat Asy-Syura, yakni ayat ke-8 dan ayat ke-9. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak durhaka dan tidak berbuat kezaliman. Barakallahu fikum. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa lepas ya dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Sampai di sini ya, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.